Ya, ketemu lagi untuk konten kali ini mau bahas tentang update Toram yang baru. GM baru saja memberikan update yang lumayan banyak. Dan yang untuk video kali ini mau bahas seputar trait atau special ability atau sifat kalau bahasa Indonesianya. Untuk beberapa keterangan tentang special ability ini bisa dilihat di info in-game-nya. Jadi special ability ini merupakan tambahan stat atau efek untuk kebutuhan charmu atau untuk membantu menambah damage atau utility untuk karaktermu. Untuk special ability ini juga baru ada di senjata dan armor. Jadi untuk topi, cincin belum ada, ataupun sub weapon juga belum ada. Jadi di senjata dan di armor doang buat sekarang. Jadi ketika lu farming mobs atau boss ataupun quest yang ada hadiah senjata atau armornya, itu memungkinkan buat dapat special ability ini. Untuk list special ability ini bisa lu cek di Phantom Library. Di sana orang sudah mulai mengumpulkan data dan list dari special ability ini. Untuk special ability ini atau trait ini itu ada 5 tier. Untuk putih itu tier 1, untuk hijau itu tier 2, untuk biru itu tier 3, untuk ungu itu tier 4, dan orange adalah tier 5. Jadi ada 5 tier atau 5 tingkat buat special ability ini. Dan special ability ini ketika lu punya level 1 itu nggak bisa di-upgrade ke level 2. Buat punya level 2 ya lu harus cari level 2. Pengen punya level 5 ya lu harus cari level 5. Jadi bisa dilihat ini adalah beberapa list dari special ability yang ada di Phantom Library. Jadi kalau lu pengen lihat ini secara langsung ya lu bisa ke Discord Phantom Library, linknya sudah aku cantumkan di deskripsi. Lalu untuk mendapatkan special ability ini ada beberapa cara. Salah satunya untuk dari monster atau boss atau mobs atau mini boss, itu semua monster bisa drop special ability. Tentu saja dropnya ya berdasarkan monster tersebut drop apa. Misal monster tersebut dropnya OHS atau pedang, ya lu bakal ada kemungkinan buat dapat special ability yang ada di pedang. Kalau monsternya drop armor ya dapatnya special ability yang ada di armor. Tapi tetap ini tergantung hoki. Untuk tier 1 sampai tier 3 itu bisa didapat dari semua monster yang ada di Toram, baik itu boss, mobs ataupun mini boss. Untuk tier 4 itu syaratnya harus dari mobs atau monster atau boss atau mini boss yang levelnya minimal 100. Itu baru memungkinkan buat drop tier 4. Untuk boss sendiri harus minimal nightmare atau difficulty-nya nightmare. Nah, untuk yang tier 5 itu harus boss difficulty dan level bossnya minimal 200. Bukan ketika ulti level 200, tapi bossnya harus minimal 200. Yang dimaksud boss level 200 ini adalah boss ketika dia level normal atau ketika div normalnya. Div normalnya level 200, lu lawan versi ultinya. Sebagai contoh achievement mingguan untuk mencari saving tool, orang nggak ke Vince, orang nggak ke Kusto. Padahal Vince dan Kusto level ulti, div ultinya itu level 200 lebih. Tapi kemana? Verzen. Karena apa? Karena Verzen div normalnya itu lebih dari 200 dan yang dilawan adalah versi ultinya. Kalau merujuk dari quest ini, dari achievement ini, maka untuk mendapatkan tier 5 itu harus lawan boss dengan div normalnya minimal 200 dan lu lawan versi ultinya. Kayak di Verzen ini untuk nyari tier 5 Knuckle. Jadi untuk katana bisa di Reguita atau Igneous atau Turba itu drop katana. Tapi perlu diingat satu hal, div normalnya level 200 lalu lawan versi ultinya. Lalu selain dari boss atau mobs, si special ability juga bisa didapat dari quest, side quest ataupun dari poin.
poin yang dimaksud atau poin exchange yang dimaksud adalah kayak contohnya event Summer, event Miku, event Maple kemarin. Ketika lu dapat poin dan lu tuker senjata atau armor, itu memungkinkan senjata atau armor yang lu tuker itu bisa dapat special ability. Special ability-nya apa? Gacha, levelnya juga gacha. Maksimal level 4. Jadi masih bisa dapat dari tier 1 sampai tier 4. Dan termasuk quest dan side quest. Buat sementara sekarang karena nggak ada event buat redeem poin semacam itu, ada side quest yang ada di Sofia. Beberapa side quest memberikan senjata ataupun armor. Di Sofia ini diantaranya ada Forf itu level 6 sama level 51. Untuk level 6 nya hadiahnya MD, level 51 hadiahnya THS. Untuk selain Forf ada Frinte, dia level 21 hadiahnya armor, level 5 hadiahnya Bogan. Terus ada Yunis, dia level 19 nya hadiah Knuckle, level 27 hadiahnya Staff. Terus ada juga Zono ini level 56 hadiahnya Bow. Jadi tinggal lu kerjain questnya dan questnya pun bisa ditumpuk. Ada yang questnya itu ngekill mobs, ada juga questnya yang ngumpulin item. Kayak contohnya Yunis yang level 27, untuk mendapatkan hadiah staff dari Yunis, lu harus ngumpulin kayu nisel di Gunung Nisel dari ngekill si biji nisel, bukan biji nisel, aku nggak tahu, lupa nama mobsnya, pokoknya itulah. Terus yang ku kerjain di video ini sekarang itu quest dari Forf yang level 6. Ini questnya cuma suruh ngekill si demit atau si setan ini sebanyak 20 per questnya dan bisa ditumpuk. Numpuknya itu maksimal 100 kali dari quest tersebut. Jadi kalau killnya ini butuh 20, jadi bisa aku tumpuk sampai killnya 2000. Dan jangan lupa kalau party quest ini bakal lebih cepat selesai dan numpuk questnya pun bakal lebih cepat karena kill party juga dihitung. Lalu untuk cara kerja atau cara pakainya ya tinggal pakai equip yang ada special ability-nya baik di senjata maupun di armor. Di sub weapon itu nggak aktif. Ini aku coba pakai sub weapon MD yang ada special ability-nya pun dia tidak bakal aktif efeknya. Karena ketika aktif nanti akan muncul simbol atau icon atau buff yang ada di bawah MP barbu. Jadi kayak ada gambar armor ataupun senjata yang lu pakai yang ada special ability-nya. Lalu efek dari special ability ini juga ada durasinya, kayak contohnya threat critical level 3 ini dia nambah 1 CR tiap kita nyerang dan durasinya 3 detik. Tapi bakal durasinya lebih lama kalau pakai stat CRT. Kebetulan cara yang aku pakai ini CRT-nya 255. Jadi yang harusnya cuma 3 detik jadi sekitar 18 detikan. Jadi durasinya lebih lama. Yang penting kita nyerang bukan per skill tapi per hitnya. Jadi misal hit kita banyak pakai skill contohnya Magic Arrow atau Magic Meteor, Magic Crash, itu nanti hitnya kan berkali-kali, itu bakal ditambah terus. Dan durasi ini berdasarkan terhitungnya terakhir kali sejak kita ngedamage. Jadi misal kita terakhir ngedamage, das, habis itu 1, 2, 3 setelahnya hilang. Tapi karena durasiku ini lama karena pakai stat CRT buat threat critical level ini, jadi ya durasiku lebih lama 18 detik. Terus untuk armor aku di sini pakai Bunker Edge level 2. Untuk efeknya tiap kita ngedamage bosnya, physical pierce kita bakal naik 1% selama 5 detik. Maksimalnya 10 stack atau max 10 stack atau maksimal 10% pierce, physical pierce, walaupun ini pakai kemakian cuma sampel ya. Dan activation powernya 40. Apa yang dimaksud activation power? Activation power ini adalah peluang buat serangan kita mengaktifkan si special ability ini. Jadi peluangnya cuma 40% karena cuma level 2. Di level 5 lu bisa cek di list Phantom Library tadi. Di level 5 activation powernya 100 yang artinya tiap seranganmu bakal mengaktifkan special ability ini. Lalu kita ke bagian tentang ngecek stat dari special ability atau cara pasang special ability di dalam gamenya. Kalau tadi kan lu bisa ngecek listnya di Phantom Library. Di gamenya pun lu bisa ngecek secara langsung special abilitymu ini fungsinya buat apa atau efeknya apa. Kalau lu udah punya. Jadi kalau lu udah punya lu bisa cek di NPC Blacksmith yang ada di kota, dimanapun kotanya. Maksudnya di kota Toram. Nanti lu cek di kota Solo malah ketemunya ngecek kayu nanti.
Jadi hasil farming senjata ataupun armor yang ada special ability-nya itu, untuk keterangan dari special ability-nya bisa lu cek di NPC Blacksmith. Untuk sementara ini baru di NPC Blacksmith. Untuk di Blacksmith skill level kedepannya bakal dibikin biar bisa atau enggak, aku sih kurang tahu, kayaknya sih enggak, biar si Zaldo dan kawan-kawan si para Blacksmith NPC ini kerja sih, kayaknya tujuannya GM-nya itu membuka 19 lapangan pekerjaan buat para NPC ini juga. Jadi lu tinggal ke Blacksmith terus lu cek ability-nya ini fungsinya apa, itu bisa lu baca langsung di keterangan dari ability-nya ini. Jadi tinggal ke NPC Blacksmith di kota-kota terdekat. Lalu untuk yang di bagian bawah itu yang mau dipindah, sedangkan yang bagian atas itu senjata yang mau diisi. Jadi bagian bawah yang mau dipindah statnya, yang bagian atas senjata yang mau diisi dengan statnya. Terus di sini sukses rate-nya 10%. Dan lalu ada tulisan, ada di sebelah kanan itu ada palu ajaib, di bagian bawah itu ada biayanya, biaya pemasangannya. Ini sukses rate-nya cuma 10%. Dan untuk fungsi palu ajaib ini untuk mengurangi sukses rate-nya. Aneh kan? Agak aneh. Sukses rate bukannya dinaikin malah diturunin pakai palu ajaib. Di titik ini palu ajaib harganya mulai naik karena kebutuhan ini. Karena ketika kita masang dan gagal itu nanti akan berubah menjadi radiant chance. Dan palu ajaib dipakai buat menggagalkan ketika masang ini. Jadi emang sengaja pakai senjata tumbal dulu buat ngejar gagalnya, buat digagalin biar jadi radiant chance. Radiant chance ini yang bakal dipasang ke senjata yang pengen diisi dengan special ability yang dimau. Jadi radiant chance level 9 itu ketika udah terpasang di senjatamu atau di armormu, itu ketika lu masukin nextnya special ability yang lu mau, itu nanti sukses rate-nya jadi 100%. Jadi palu ajaib ini dipakai buat nurunin sukses rate-nya biar sampai 0, biar tiap lu masang special ability ke item tumbal itu bakal pecah dan jadi radiant chance. Sampai level 9 baru lu pindah ke senjata yang lu pengen pasang special ability-nya. Jadi kemudian perbedaan nama senjata misal dan perbedaan weapon attack itu bakal mempengaruhi harga tiap pemasangannya. Harga yang di pojok kanan bawah, biaya pemasangan itu tergantung dari weapon attack ataupun def kalau armor, dan juga nama weapon. Kalau namanya sama itu bakal 100% sukses rate dan harganya lebih murah. Kalau beda namanya dan weapon attack-nya selisih jauh, itu nanti sukses rate-nya juga kecil dan biayanya lebih mahal. Jadi untuk pemasangannya, untuk pemakaian palu ajaib dipakai buat ini, buat nyari radiant chance. Karena ketika radiant chance udah level 9, tinggal finishing level 9 radiant chance, lu masukin ke senjata utamamu, baru setelah itu lu masukin stat yang lu pengen, kayak contohnya bunker Magicka atau bunker satunya bunker Edge yang nambah physical pierce atau critical level atau apapun yang lu mau, itu buat finishing di terakhirnya. Jadi ketika lu dapat special ability yang level 1, level 2 ataupun sampah-sampah yang lu anggap sama, jangan dibuang, tapi dijadiin tumbal buat leveling radiant chance. Dan ini juga bisa lu pindah ke senjata barter. Jadi nanti bisa lu jual, entah itu special ability-nya ataupun radiant chance-nya. Radiant chance juga bisa dijual, special ability bisa dijual juga kalau lu pindah ke senjata yang versi barter. Jadi tinggal leveling radiant chance dulu sampai level 9 radiant chance-nya atau RC sampai RC 9 lo ketok di senjata tumbal yang weapon attack-nya mendekati dengan barang yang hasil farmingmu. Baru setelahnya lo pindah ke senjata utama yang pengen lo masukin special ability yang lo mau. Jadi leveling dulu radiant chance ini sampai RC 9 atau radiant chance 9. Nantinya setelah RC 9 lu pindah ke senjata yang lu mau. Kayak contohnya ini ku pindah ke Anif 10 ini. Dia sukses rate-nya langsung 100% dan biayanya memang agak mahal. Tapi mahalnya di terakhiran doang. Kalau lu dari awalnya nggak langsung ke sini, dari awalnya pakai tumbal dulu.
baru nanti terakhiran buat pindah ke senjata yang lu mau. Ini nanti sukses rate-nya 100% dan radiant chance-nya bakal pasti masuk. Setelah radiant chance-nya masuk, tinggal masukin special ability yang lu mau. Jadi untuk pemakaian palu ajaib dan cara masang special ability ke senjata utamamu dan cara mengakali biar lebih hemat biaya spinanya, itu pakai ini. Ini Viridian Magic Device ku pasang Bunker Magica. Di Viridian Magic Device ku udah ada Radiant Chance level 9. Jadi Bunker Magicanya sudah pasti masuk 100%. Udah nggak kaca lagi. Jadi cara pasangnya seperti itu. Lalu seperti yang ku bilang tadi, kalau senjatanya sama, namanya itu biayanya murah dan sukses rate-nya sudah pasti 100%. Kayak contohnya ini aku ada Raden Staff 2 biji, yang satu ada critical level 3, yang satunya nggak ada. Critical level 3 mau ku pindah ke Raden Pearl Staffku yang 1 slot. Ini biayanya cuma 25.000 dan sukses rate-nya 100%. Jadi kalau lu pakai senjata DTE dengan nama yang sama, misal Anif 10 THS gitu, DTE mu ada banyak, lu cukup punya satu trait aja, lu pasang di salah satu senjata tersebut. Ganti bos, tinggal lu ke blacksmith bentar, ke NPC blacksmith bentar buat mindahin statnya. Jadi nggak perlu 6 DTE lu 6 atau 7 senjata lu masukin trait yang sama semua, tipes nyari 7-7-nya. Jadi satu aja cukup, yang lu mau, yang lu suka, lu simpen, lu pasang di satu senjata. Ganti bos, mampir blacksmith sebentar, pindahin trait-nya, pindahin special ability-nya. Jadi nggak perlu punya banyak-banyak, cuma satu aja tinggal dipindah-pindah. Asalkan nama senjatamu sama. Kalau nama senjatamu beda, ya carilah special ability-nya. Karena ketika senjatamu beda, buat mindahin dari senjata A ke senjata B dengan nama yang berbeda, lu butuh ritual dari Radiant Chance tadi. Makan biaya dan makan waktu juga. Atau lu mau ngestok Radiant Chance sebanyak mungkin juga nggak masalah. Tapi kalau armor atau senjatamu namanya sama, DTE bumi, DTE dark, nama senjatanya sama, baik armor maupun senjata, ya tinggal dipindah ya senjata ke senjata, armor ke armor. Sukses 100% dengan biaya yang murah. Lalu mungkin lu bertanya-tanya, palu ajaib dapat dari mana? Palu ajaib yang paling simpel dari quest dari Levina. Nama questnya Gem in the Ruin. Di sini tugasmu adalah cari yang namanya Pale Gemstone. Pale Gemstone ini bisa didapat dari drop excavated golem di map Underground Ruin. Jadi di tambang deket Sofia itu. Jadi tinggal teleport ke Underground Ruin, terus lu ke map si golemnya ini. Tapi sebenarnya baik palu ajaib maupun Pale Gemstone ini bisa dibeli di papan, tapi harganya ya masih lumayan mahal. Mungkin kalau nanti yang farming makin banyak, bisa jadi makin murah atau bahkan mungkin jadi lebih mahal. Yang pasti kalau lu nggak punya spina buat beli di papan, lu bisa dengan cara mendapatkan Pale Gemstone dan palu ajaib lewat quest yang bagian ini. Lu bisa main party ataupun sendiri pakai carluk atau cara apapun, karena bosnya ini pun empuk. Jadi buat nambang di golem ini, buat melakukan aktivitas pertambangan di golem ini, itu lu bisa dilakuin sendiri, mau pakai cara apapun juga gampang, karena ini bos level kecil yang lu one shoot pun gampang mati. Dan juga dropnya pun nggak perlu break part, tapi kalau di break kemungkinan dropnya lebih tinggi. Jadi tinggal lawan bosnya, dapat Pale Gemstone, bisa lu jual atau bisa lu tuker ke palu ajaib. Jadi ada lahan farming baru yang terbuka gara-gara fitur atau update yang baru dari Toram ini, dari special ability ini juga membuka lapangan kerja baru, membuka lapangan farming baru buat para player di tempat bos yang sebelumnya nggak pernah disenggol, nggak pernah di farming. Sekarang jadi lumayan rame, bisa dibilang rame sih sekarang. Jadi buat farming palu ajaib bisa nambang di golem ini.
Setelah dapat Pale Gemstone, bisa tinggal store ke Levina dan nanti lu bakal dapat hadiahnya, yaitu hadiahnya berupa palu ajaib 2 biji. Jadi 2 Pale Gemstone setara dengan 2 biji palu ajaib. Jadi tinggal farming ke tambang, dapat Pale Gemstone, terus lu tuker palu ajaib. Semudah itu buat dapat palu ajaibnya. Dan tapi kalau lu nggak mau pakai palu ajaib, ada tips atau ada trik yang ditemukan oleh teman kita yang bernama Hari, ZZ Hari. Dia menemukan cara biar nggak pakai palu ajaib sama sekali. Caranya cuma lu butuh senjata tumbal 2 biji yang namanya sama, yang weapon attack-nya mendekati dengan senjata yang ada special ability yang lu farming atau lu dapatkan. Jadi cari 2 senjata tumbal, 2 biji senjata tumbal yang weapon attack-nya mendekati senjata yang lu farming. Kayak contohnya ini aku Magic Feeder yang ku farming Magic Look dengan selisih weapon attack yang sedikit. Ini sukses rate-nya 10%. Kalau pakai palu ajaib ini jadi 0%. Nggak usah pakai palu ajaib, langsung digacha. Biayanya juga murah. Jadi langsung hajar gacha tanpa palu ajaib. Sama sekali tak usah pakai palu ajaib. Sedikit pun nggak butuh palu ajaib. Ini malah sukses kan. Kalau sukses apa? Tinggal diulangin, dibalik. Jadi pilih yang tadi Magic Look-nya, terus dibalikin ke sini. Jadi dari yang Magic Feeder pindah ke Magic Look, sampai jadi yang namanya RC atau Radiant Chance. Jadi nggak butuh palu ajaib sama sekali. Ini udah berubah jadi Radiant Chance di Magic Look, tinggal dibalikin ke Magic Feeder-nya. Jadi tinggal dibolak-balik kalau sukses. Kalau gagal ya lanjut. Jadi tinggal dibolak-balik gini doang, lu udah bisa dapat RC 1. Kalau gagal, kalau 2 ya jadi RC 2 kan. Ini udah dapat RC 1. Terus yang satunya lu isi kayak tadi. Kalau sukses, kalau ternyata gacha 10% itu sukses, tinggal diulangin kayak yang awal tadi. Jadi nggak butuh palu ajaib sama sekali buat dapat RC 9. Nggak perlu nambang palu ajaib, nggak perlu ke golem, nggak perlu ke tambang buat nyari buat nyari Pale Gemstone. Jadi cukup digacha, butuh 2 senjata tumbal yang namanya sama. Terus weapon attack-nya beda dikit dengan weapon attack atau def senjata atau armor yang udah ada special ability-nya. Jadi perlu diingat 2 tumbal dengan nama yang sama, tapi namanya harus beda dengan si equip yang ada special ability-nya. Kenapa harus sama namanya ini? 2 ini harus sama biar ketika mindah RC-nya itu sukses rate-nya 100%. RC-nya bakal bertambah. Dan kenapa harus beda dengan si senjata yang udah ada ability-nya? Karena biar sukses rate-nya cuma 10%, biar pecah dan jadi RC atau Radiant Chance. Jadi dengan trik ini yang ditemukan atau yang di share oleh Hari, ya berterima kasihlah kepada Hari ini. Kita nggak butuh palu ajaib, kita nggak butuh nambang nikel, maksudnya kita nggak butuh nambang ke Excavated Golem, nggak butuh nambang Pale Gemstone, nggak butuh palu ajaib sama sekali. Jadi jangan terjebak konspirasi palu ajaib, propaganda palu ajaib perlu dihentikan. Enggak sih, terserah lu mau pakai palu ajaib atau pakai trik ini. Yang pasti kalau pakai trik ini lebih gampang, lebih simpel, nggak butuh palu ajaib sama sekali. Nggak butuh Pale Gemstone, nggak butuh palu ajaib. Ya abis ini mungkin bakal dimarahin sama para penambang nikel, maksudnya para penambang palu ajaib ini, para penambang Pale Gemstone di tambang Excavated Golem itu. Tapi ya seenggaknya kalau ini udah tersebar, orang udah mulai tahu nggak butuh palu ajaib, jadi kan juga biaya buat bikin Radiant Chance jadi lebih murah. Bahkan newbie pun punya tempat farming baru, newbie bisa farming special ability senjata, terus dibikin RC dengan cara ini tanpa butuh palu ajaib, dengan biaya yang sangat murah banget biayanya, 10.000 tiap craft kan murah banget itu. Habis itu jadi RC bisa dijual. Harga RC berapa kurang tahu, tapi semalam pas aku stream RC ku yang bagian armor level 9 itu laku 30M. Dan buat orang yang nonton ya emang laku 30M saat itu juga. Ku pasang pas stream, mau ku ambil malah laku 30M dengan tanpa palu ajaib ini, dengan biaya yang sangat murah, kosnya murah banget.
nggak butuh palu ajaib soalnya. Tapi kalau lo mau pengen cepet dan nggak mau ribet, pakai palu ajaib juga nggak masalah. Nggak ada larangan buat pakai palu ajaib. Tapi kalau lo nggak mau pakai palu ajaib, ada cara seperti ini buat leveling RC lebih cepet. Bukan lebih cepet sih, lebih murah, lebih hemat dan lebih simple. Nggak perlu pakai palu ajaib, nggak perlu keluar banyak spina. Ramah newbie juga, newbie tinggal farming senjata dengan special ability yang kayak sampah-sampah gitu, bisa lu kumpulin buat dijadiin RC9 nya tinggal lu jual, dapat penghasilan baru. Tempat farmingnya pun luas buat nyari tumbal special ability ini. Di mobs atau boss manapun bisa drop special ability baik level 1, 2 ataupun 3 atau mungkin 4 ataupun 5. 1, 2 jangan dibuang, dijadiin tumbal buat leveling RC9 ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan, dan ucapkanlah terima kasih kepada Hari, karena dia yang ngasih tahu ide ini, dia yang menemukan ide ini, terus di share kemarin pas aku stream, dan ini saatnya aku share ke kalian ide dari Hari ini, biar kalian juga tahu bahwa nggak butuh palu ajaib buat bikin RC9. Ketika udah jadi RC9 bisa lu jual atau lu pasang ke senjata yang lu mau, seperti cara yang awal tadi. Jadi proses pembuatan RC9-nya nggak butuh palu ajaib sedikit pun, secuil pun. Jadi nggak perlu nambang nikel emasnya, nggak perlu nambang pali gemstone lagi, nggak perlu pakai palu ajaib lagi. Jadi sesimpel ini buat bikin RC9, tinggal dipajang di papan, dijual. Simple kan? Simple asli, simple. Terima kasih banget pada Hari ini. Jadi kurang lebih seperti itu tentang pembahasan special ability, try, cara pasangnya, cara farmingnya buat mengakali tanpa palu ajaib, ya kurang lebih seperti itu. Dan update tentang ability ini menurutku langkah yang cerdas dari Asobimo, dari Suzuki, dari Pilo, dari Sarah dan semua jajaran tim Asobimo. Merupakan ini ide yang sangat brilian, ide yang sangat cerdas, karena baik newbie maupun player lama ini sangat mendapatkan keuntungannya. Buat player lama jadi ada kerjaan, ada motivasi, ada kegiatan baru yang mungkin kemarin udah jenuh, udah bosan main Toram, sekarang ada hal baru nih buat dicari, ada hal baru yang bisa jadi game changer. Sedangkan buat para player baru ini membuka, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan buat para player baru ataupun player-player Toram yang lainnya. Lu bisa bahkan tempat-tempat farming yang biasanya sepi, bos yang biasanya sepi, mobs yang biasanya sepi, memungkinkan buat rame karena adanya special ability ini. Dan juga jangan lupa untuk mampir atau join ke Discord Phantom Library, linknya ada di deskripsi. Dan tak lupa saya ucapkan kepada semua, baik viewer, baik teman-teman, rekan-rekan diskusi, baik di in-game ketika stream ataupun di forum, dan terutama terima kasih kepada Hari yang sudah memberikan tips atau trik agar tidak ketergantungan dengan palu ajaib. Jadi sudah terlalu lama juga videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih.